Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati, NIM 9312151119. Dari kelompok 5 akan mereview makalah dari kelompok 12 yang berjudul Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Yang pertama yaitu membahas tentang interpretasi dan konstruksi hukum sebagai metode penemuan hukum. Definisi penafsiran hukum atau interpretasi hukum peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian asas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Interpretasi hukum meliputi beberapa metode, diantaranya yaitu metode subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis atau teleologis, dan interpretasi komparatif. Konstruksi hukum. Dalam penemuan hukum dikenal pula metode konstruksi hukum yang akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya. Selanjutnya membahas hermeneutika sebagai metode pembaruan hukum. Pada mitologi Yunani kuno, kata hermeneutika merupakan derivasi dari kata Hermes, yaitu seorang dewa yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan dari sang dewa kepada manusia. Menurut versi mitos lain, Hermes adalah seorang utusan yang memiliki tugas menafsirkan kehendak dewata dengan bantuan kata-kata manusia. Pengertian dari mitologi ini kerap kali dapat menjelaskan pengertian hermeneutika teks-teks kitab suci, yaitu menafsirkan kehendak Tuhan sebagaimana terkandung di dalam ayat-ayat kitab suci. Adapun fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas. Sedangkan menurut Gregory, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum di dalam kerangka hermeneutika pada umumnya. Secara filosofis, sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer, hermeneutika hukum mempunyai tugas ontologis, yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa sekarang, yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali. Urgensi kajian hermeneutika hukum dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behavioral yang terlalu empirik sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkutat pada paradigma positivisme dan metode logis formal saja, tetapi sebaliknya hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan. Selanjutnya membahas metode penemuan hukum Islam. Dalam pertimbangan hukum, nampak bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara di samping fatwa DSN MUI juga menggunakan sumber hukum Al-Quran, yakni dengan mengutip firman Allah. Selain itu, juga diperkuat dengan fikih yang sehubungan dengan persoalan yang menjadi sengketa. Dengan digunakannya sumber hukum di atas sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara, putusan-putusan yang dihasilkan akan mengarah kepada pembaharuan penemuan hukum yang dibentuk berdasarkan metode penafsiran dan konstruksi hukum. Karena pengadilan agama mempunyai hukum material yang cukup established, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, di antaranya berupa kitab-kitab fikih muamalah yang dalam penerapannya masih kontekstual. Dengan demikian, keputusan yang diambil lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di samping itu, perumusan putusan terhadap sengketa ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari wawasan hukum Islam, khususnya hukum perikatan Islam, karena segala bentuk kegiatan usaha di bidang ekonomi syariah diawali dengan perjanjian dengan konsekuensi para pihak mematuhi dan mengikatkan diri terhadap isi perjanjian tersebut. Ini menjadi momentum yang baik bagi umat Islam untuk mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam menyangkut hukum perikatan Islam, sehingga konsep perikatan Islam bisa berfungsi maksimal dalam praktek formalitas hukum di masyarakat. Demikian review dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.